Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, saya mohon semuanya menampakkan wajah ya supaya kita lebih hafal ya walaupun dengan jarak jauh ya. Untuk pertemuan ke-10 ya, ada materi yang kelewat sebetulnya, nanti saja kita ulang pada pertemuan akhir, yaitu tentang materi komunikasi pada pertemuan 8 ya. Karena pada pertemuan 8 itu kita digunakan evaluasi, sehingga tidak digunakan. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang performance appraisal atau penilaian kinerja. Ya, kemarin disinggung pada evaluasi awal, pada pertemuan awal, apa perbedaan evaluasi kinerja dan manajemen kinerja. Nah, ini yang salah paham, ternyata masih ada yang menganggap bahwa masing-masing gitu ya, berdiri sendiri antara manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Padahal saya sudah jelaskan dari awal bahwa evaluasi kinerja itu merupakan bagian dari manajemen ya, manajemen kinerja. Jadi ingat bahwa manajemen kinerja itu ada sebut pelaksanaan atau perencanaan ya. Kemudian evaluasi. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa bedanya evaluasi kerja dan manajemen kerja? Bahwa evaluasi kerja adalah merupakan bagian daripada manajemen kinerja, yaitu yang merupakan controlling dari kegiatan manajemen ya. Jadi jangan salah lagi bahwa semua aspek sehubungan dengan kegiatan manajemen itu merupakan bagian daripada manajemen kinerja. Ya itu ya, jadi perencanaan, pelaksanaan, controlling ya, kemudian umpan balik itu semuanya adalah manajemen kerja. Baik para mahasiswa, saya ingin mengeksplor dari pendapat masing-masing ya. Saya ingin semuanya menjawab berkaitan dengan pengalaman tentang evaluasi kinerja. Sebelum kita bahas, nanti kalau tidak ada kurang paham, kita bahas bersama-sama. Ini kita setiap lingkungan ya, setiap lingkungan organisasi tentunya evaluasi itu merupakan bagian dari kegiatan ya. Nah, saya ingin mengungkap dari masing-masing para mahasiswa berdasarkan pengalaman masing-masing di lingkungan kerja masing-masing. Yang pertama mungkin ya, kenapa evaluasi kinerja penting? Satu, kemudian apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan untuk mengevaluasi kerja di masing-masing. Ya mungkin masing-masing punya pengalaman bagaimana. Kemudian apa manfaatnya? Apa manfaatnya evaluasi kerja ini? Kemudian apa yang harus dilakukan setelah dilakukan evaluasi kerja? Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini saya mohon dari masing-masing mengeluarkan pendapat ya, mengeluarkan pendapat supaya semuanya mengungkap sampai di mana di lingkungan masing-masing dilakukan evaluasi kerja. Jangan-jangan tidak dilakukan evaluasi kerja ya. Paling tidak kita 1 semester 6 bulan atau mungkin 3 bulan sekali tergantung pada kebijakan dari lingkungan kerja kita sendiri. Nah untuk itu silakan pikirkan konsepnya. Yang pertama mungkin mengapa evaluasi kerja dilakukan atau sejauh mana pentingnya. Kemudian menurut pengalaman saudara atau Anda sekalian para mahasiswa magister, bagaimana teknik penilaian di lingkungan masing-masing ya. Setelah itu apakah diumumkan atau tidak ya, target kita, penilaian kita di mana, posisi kita di mana ya, sesuai dengan itu. Kemudian setelah itu ada tindakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya sebagai pekerja di lingkungan masing-masing. Oke, itu saja barangkali sebagai pembukaan. Nah, setelah itu mari kita nanti bahas bersama-sama supaya kita semuanya tidak ngantuk ya. Kalau terus saya berbicara pasti ngantuk ya, capek dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau kita diskusi tentang ini, saling sharing dan sebagainya, dan mungkin ada temuan-temuan yang lain yang belum ada di teori ya,
Karena di lapangan itu kadang ya tidak ada teori, tapi prakteknya mungkin berbeda. Oke, saya serahkan siapa yang lebih dulu akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja ya yang dialami di organisasi masing-masing. Silakan, mau Pak Bagus dulu, silakan. Gimana? Ya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tuh namanya Stikasi Manuel Pak. Jadi institusi pendidikan ada beberapa karyawan, jenisnya ada yang karyawan dosen, ada yang tenaga pendidikan atau administratif. Nah, kenapa kita melakukan manajemen kinerja? Pertama, karena kita punya visi misi Pak, diantaranya kita ingin meningkatkan akreditasi. Dan akreditasi itu diantaranya ditempuh melalui pendesain instrumen akreditasi yang diarahkan oleh Dikti Pak gitu. Nah sehingga ini harus mau nggak mau harus ada manajemen kinerja yang mengarah kepada kenaikan atau menaiknya akreditasi kami Pak seperti itu. Nah di dalam instrumen akreditasi di sana disebutkan bahwa ada beberapa dosen, misalkan di sana harus pengajaran, lalu ada penelitian, lalu ada pengabdian pada masyarakat, lalu ada penunjangnya. Lalu teknik tidak spesifik memang disebutkan harus seperti apa, hanya di sana kecukupan kualitas dan kuantitas administratif pegawai administrasi di dalam institusi. Nah, sehingga itu diturunkan menjadi evaluasi kinerja Pak. Di antaranya dosen harus mengajar minimal 12 sampai 16 SKS. Nah, itu lalu dituangkan di dalam instrumen penilaian kerja. Terus juga dosen juga harus melakukan penelitian minimal 1 kali 1 tahun dan pengabdian pada masyarakat 1 kali 1 tahun. Seperti itu. Lalu juga ada penunjang, misalkan kayak dosen-dosen melakukan sebagai pembicara segala macam, sebagai pengisi acara, seperti itu. Lalu untuk administratif, kita menggunakan KPI yang diturunkan dari job description. Ya, misalkan KPI bagian SDM, di sana kan job description-nya misalkan kayak menggaji karyawan gitu ya, lalu mendaftarkan karyawan asuransi. Nah, otomatis KPI diturunkan menjadi seberapa sering kita telat gajian misalkan, tapi alhamdulillah sih nggak pernah selalu pas di tanggal yang dilakukan gitu. Lalu asuransi karyawan juga seluruh karyawan, indikator KPI-nya adalah seluruh karyawan harus tercover asuransi BPJS itu diantaranya. Lalu juga yang ini baru bagian SDM ya Pak. Yeah. Lalu juga ada yang lain juga, misalkan ada dosen-dosen atau misalkan karyawan yang ingin melakukan pelatihan, artinya itu kita harus mengcover surat tugasnya, terus juga kendaraannya seperti itu, dan itu dilakukan seluruhnya setiap 6 bulan sekali, maupun bisa dosen maupun tenaga administratif. Nah, apa dampaknya? Nah, setiap 6 bulan sekali kita ada insentif kerja. Nah, itu diharapkan menjadi penyemangat untuk karyawan agar di 6 bulan berikutnya dia bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi. Nah, perhitungan seperti apa? Dasarnya adalah presentasi. Jadi presentasi berapa sampai berapa, kita kasih berapa persen dari upah. Ya, dari berapa sampai berapa kita kasih berapa persen dari upah. Seperti itu teknisnya Pak. Lalu apakah bagaimana kalau misalkan dia tidak perform? Artinya dia tidak mendapatkan insentif itu atau nol. Kalau hal lain dapat dia tidak mendapatkan. Terus juga kita kan setiap 2 tahun itu ada pergantian struktural seperti kayak dia jadi kepala apa gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang bagus kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir itu akan dijadikan pertimbangan dia untuk promosi, maupun juga bisa demosi maupun juga mutasi. Seperti itu Pak kalau di kita. Oke. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih ya Pak Bagus. Ya jelas yang diungkapkan oleh Pak Bagus tadi tentang manajemen kerja sehubungan dengan standar itu akreditasi yang menjadi patokan ya.
Jadi apa yang dibutuhkan di situ harus dikejar oleh target manajemen ya di lingkungan kerjanya itu ya. Kemudian ada standar-standar yang harus dilakukan seperti tadi ada penelitian, kemudian ya sebagai pembicara, kemudian mungkin ada bakti sebagai tridharma perguruan tinggi ya itu yang harus langsung terjun ke masyarakat. Kemudian daya pendukungnya itu tadi ada serana ya dan sebagainya. Dan hal yang menarik tadi tentu dari hasil evaluasi itu. Hasil evaluasi itu ada reward ya, dan punishment di situ ya. Nah, rewardnya itu ada dengan materi, kemudian juga ada karir ya, karir. Nah, itu ya perlu evaluasi ya. Jadi ya ini singkat dari Pak Bagus tadi ya. Jadi udah kelihatan bagaimana pentingnya evaluasi kinerja dalam manajemen kerja, di situ udah kelihatan. Walaupun tidak rinci ya, tapi pada prinsipnya yang menjadi standar capaian kinerja adalah yaitu ya untuk standar-standar akreditasi untuk penilaian kualitas mutu ya. Terima kasih Pak Bagus. Maka silakan yang lain mau siapa yang lebih. Yuk. Oke, siapa? Mbak Luska, silakan. Ya Pak. Yo, silakan. Pak, kan kalau saya di SMK Medikakom ya Pak ya. Ya, oke. Nah, di SMK Medikakom itu kan kebetulan sudah berstandar ISO Pak. Nah, jadi itu tuh harus memang selalu ada evaluasi untuk kinerja Pak. Jadi evaluasi itu harus mengikuti dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh ISO itu sendiri gitu. Jadi setiap karyawan itu harus memiliki rencana kerja mulai dari rencana kerja mingguan, bulanan, dan tahunan Pak gitu. Jadi nanti ketika sudah ada jadwal dari ISO-nya, nanti kan dari pihak ISO itu diaudit Pak. Kalau tadi kan Pak Bagus dari akreditasi ya gitu Pak. Ya, standarnya ya. Nah, kalau kita juga ada evaluasi berkelanjutan dari ISO itu sendiri Pak gitu. Jadi untuk mempertahankan nilai itu sendiri dan untuk mempertahankan performan sekolah kita itu sendiri gitu Pak. Jadi manfaatnya dari evaluasi ini adalah ya yang pastinya untuk meningkatkan kinerja karyawan ya Pak ya, dan untuk selalu memberikan pelayanan yang baik. Dalam kegiatan metode yang dilakukannya itu yaitu Pak evaluasi berkelanjutan dari pihak ISO Pak. Jadi kalau misalkan SMK Medikakom sudah tidak sesuai dengan standar ISO, ya itu bisa dicabut nanti Pak gitu. Jadi pihak sekolah pasti kan akan selalu berupaya Pak untuk selalu mengevaluasi lebih baik gitu Pak. Jadi intinya mempertahankan kualitas sama Pak, kualitas mutu ya Pak ya, gitu. Itu mungkin Pak. Ya siap. Oke. Jadi tadi Bu Luska menjelaskan bahwa kalau Pak Bagus standarnya adalah akreditasi ya untuk pencapaian mutu sama ya. Kemudian untuk Bu Suska itu target standarnya sudah ISO, tentunya ini udah level tinggi ya. Nah, di sana jelas pentingnya evaluasi untuk meningkatkan standar kualitas tentunya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa harus ada rencana kerja, jelas itu ya, rencana kerja dan pelaksanaannya belum kelihatan bagaimana dari hasil evaluasi kerja itu tindak lanjut dari evaluasi kerja ya, bagaimana terhadap sikap karyawan ya, bagaimana karyawan yang misalnya kurang memiliki tanggung jawab lah gitu ya, kurang disiplin atau mungkin pencapaian kerja ini gimana sikap dari perusahaan atau sekolah yang khususkan ini. Kemudian bagaimana sikap sekolah atau organisasi yang itu terhadap para pegawai atau para karyawan yang sudah mencapai standar gitu ya. Di situ tidak kelihatan tindak lanjut dari itu ya.